warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah wa puja dan puji syukur kita adalah kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, yang mana pada hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan sehingga masih dapat berhadir di masjid yang kita cintai ini, Masjid Sigi Bandar. Salawat dan salam tidak lupa kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa alihi, di mana semoga dalam bersalawat kepadanya kita menjadi salah satu umatnya yang mendapatkan syafaatnya dia pada surga. Bapak Ibu sekalian, apakah syafaat itu penting untuk kita? Di hari kiamat nanti jarak matahari kepada manusia itu ada jarak sejengkal, Bapak Ibu sekalian. Dan yang bisa menyelamatkan kita di azab itu adalah syafaat. Maka apa salahnya kita berselawat kepada Nabi Muhammad SAW? Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Semoga kita tergolong umatnya yang mendapatkan syafaatnya dia berdoa. Amin amin amin. Berdirinya saya di sini ingin menyampaikan sebuah kultum, yaitu tentang akhlak dalam berukhuwah. Apa itu akhlak dalam berukhuwah? Akhlak dalam berukhuwah adalah sebuah hiasan yang berhubungan dengan ikatan persaudaraan. Sebuah persaudaraan antar sesama manusia membutuhkan hiasan akhlak agar tetap kokoh dan membawa keberkahan. Tanpa adanya adab, akhlak akan sangat mudah retak oleh kesalahpahaman ataupun penyakit hati. Oleh karena itu, sebagai manusia yang beragama Islam, kita wajib memahami bagaimana cara bersikap terhadap saudara. Beberapa hari ini saya akan menyampaikan beberapa poin penting tentang akhlak dalam berukhuwah. Yang pertama adalah menghormati sesama muslim. Salah satu pilar akhlak dalam berukhuwah adalah menjaga lisan dari perkataan yang dapat merusak kehormatan seseorang. Islam adalah agama yang melarang keras umatnya untuk melakukan tindakan mencela, mencari-cari kesalahan, bahkan menyebut seseorang dengan sebutan yang buruk. Nabi Muhammad SAW sudah melarang kita untuk menyebut seseorang dengan sebutan yang buruk. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita bimbingan dalam hal ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin 'asa ay yakunu khairan minhum. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok suatu kaum. Bisa jadi kaum yang mengolok-olokkan lebih baik dari mereka. Quran surah Al-Hujurat ayat 11. Oleh karena itu, marilah kita bersama menjaga martabat, baik martabat kita ataupun martabat orang lain. Karena menjaga martabat itu merupakan kewajiban yang tidak dapat kita abaikan di kehidupan bermasyarakat. Ini poin pertama, Bapak Ibu sekalian. Nah, poin yang kedua adalah saling memaafkan dan berprasangka baik. Di dalam hubungan antar sesama umat muslim, pastinya tidak terhindar dari yang namanya kekhilafan ataupun kesalahan. Maka dari itu sifat pemaaf menjadi kunci untuk ketenangan kita, untuk persatuan kita. Kita disuruh untuk mengedepankan prasangka baik atau husnudzon agar hati tetap bersih dari kebencian dan kejahatan. Nabi Muhammad SAW menyarankan untuk tidak memutus tali silaturahmi hanya karena ego pribadi. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, jauhi oleh kalianlah prasangka, karena sungguh prasangka itu dusta perkataan. Maka dari itu, marilah kita jauhi perbuatan suudzon, karena suudzon adalah perbuatan dusta, dan dusta akan dibuatkan Allah ganjarannya masuk ke dalam neraka jahanam. Nauzubillah min dzalik. Ini adalah poin kedua, Bapak Ibu sekalian. Nah, poin yang ketiga adalah memenuhi hak dan memberikan pertolongan. Akhlak yang nyata akan terlihat ketika seorang muslim membantu muslim lainnya tanpa harus diminta. Memenuhi hak seperti menjawab salam, menjenguk yang sakit, dan mengantarkan jenazah ini juga termasuk dalam bagian tertentu. Maka dari itu, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, hak seorang muslim atas muslim lainnya itu ada enam. Yang pertama, apabila engkau bertemu dengannya, maka ucapkanlah salam. Yang kedua, apabila ia mengundangmu, maka penuhi. Apabila ia meminta kasihan darimu, maka
muslim. Oleh sebab itu, marilah kita praktikkan akhlak mulia ini di kehidupan kita sehari-hari dalam interaksi kita kepada masyarakat sosial, kepada kerabat kita, kepada saudara kita, bahkan kepada keluarga kita. Dengan memakai demikian, akhlak dan ukhuwah yang baik akan tercipta sehingga menciptakan ruang kehidupan yang baik dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon saya maafkan. Mungkin hanya satu surat atau dua kata, tapi yang penting berbekas di hati kita. Saya akhiri dalam